Baik. Oke, terima kasih Mbak Detri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan semuanya, anggota Bawaslu Indonesia, Pak Afudin, Bapak Fritz Siregar, kemudian Ibu Ratna Dewi yang bergabung dari tempat yang lain, Pak Rahmat Bagja, dan tentunya Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan juga Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Pertama kami menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pengawas kami, terutama di Provinsi, Kabupaten, Kota, dan sampai di tingkat ad hoc ya. Bahwa hari ini kami akan menyampaikan updating ya untuk yang kesekian kalinya, kalau tidak salah yang ketiga kali updating soal IKP ini, dan ini tentu atas hasil kerja dari kita semua jajaran dari kabupaten sampai provinsi. Tanpa peran mereka semuanya tentu kami nggak bisa menyampaikan updating dari IKP ini. Dan IKP ini sangat perlu untuk kita dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi-potensi kerawanan yang barangkali akan muncul menjelang hari pemungutan maupun di masa tenang ini. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas kerja keras kita semuanya kepada semua pihak atas bisa di-updating IKP pada Pilkada tahun 2020 yang ketiga kali ini. Dan untuk selengkapnya nanti akan disampaikan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Afudin selaku Koordinator Pengawasan, dan barangkali nanti ada anggota lain Pak Fritz, Bu Dewi maupun Pak Bagja yang akan menyampaikan tambahan terkait beberapa hal dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2020 ini. Untuk itu waktu dan tempat penuhnya kami serahkan kepada Bapak Afudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Pak Ketua, Pak Abhan, Pak Fritz Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia yang hari ini bersama-sama kita di Media Center Bawaslu RI. Sama kita dapat juga Pak yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pimpinan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, jajaran media, teman-teman dari media yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang langsung maupun tidak, dan segenap jajaran siapapun yang melihat YouTube kita terkait dengan kegiatan update ketiga atau update terakhir tentang kerawanan Pilkada 2020 jelang penghujung. Selain kerawanan Pilkada 2020, nanti juga akan disampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan pengawasan kita, terkait pengawasan di konten media sosial dan lain-lain oleh anggota Bawaslu dan pimpinan Bawaslu yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa indeks kerawanan Pilkada ini adalah amanat undang-undang yang diberikan kepada kita untuk memetakan potensi kerawanan. Memetakan potensi kerawanan itu dalam pendefinisian Bawaslu kemudian diturunkan dalam kegiatan yang namanya membuat peta kerawanan atau indeks kerawanan Pilkada. Nah, karena situasi pandemi ini, indeks kerawanan Pilkada kita juga update dengan beberapa hal terkait dengan kerawanan pasca pandemi. Adapun tujuan dari definisi dari kegiatan atau indeks kerawanan Pilkada ini adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis itu kita kategorikan sebagai kerawanan. Jadi apapun yang menghambat pemilu demokratis kita definisikan sebagai kerawanan yang kita rangkum dalam IKP. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan, alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini. Jadi sifatnya adalah deteksi dini untuk kita cegah agar tidak terjadi. Adapun dimensi pemutakhiran IKP Pilkada 2020, ada 4 dimensi yang selama ini menjadi dimensi yang kita ukur selain di masa pandemi. Jadi saat Pilkada atau pemilu 2020, 4 dimensi ini nggak pernah bergeser, yaitu dimensi konteks sosial dan politik,
pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan juga dimensi partisipasi dengan beberapa varian indikator dan subindikator yang ada dalam materi penelitian atau indeks kita. Adapun dalam konteks pandemi ini, kami juga memasukkan beberapa hal yang menjadi indikator kerawanan pasca pelaksanaan kita ini dilakukan di masa pandemi COVID-19. Pertama misalnya terkait dengan penyelenggara pemilihan, kita mengidentifikasi beberapa hal, diantaranya berapa orang yang positif COVID dari penyelenggara, yang meninggal dunia, yang mengundurkan diri, melanggar protokol kesehatan, dan lain-lain. Peserta pemilihan juga demikian, dan juga kondisi daerah, misalnya peningkatan lonjakan pasien yang terjadi di masing-masing daerah yang pilkada, ini kita kategorikan dengan indikator kerawanan pandemi COVID di kondisi daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun ranking pasca update terkait dengan provinsi dengan kerawanan tertinggi di aspek pandemi, khusus di aspek pandemi, ini spesifik, yaitu Kepulauan Riau dengan skor tertinggi 95,4, Sumatera Barat 89,7, Jambi 87,4, dan seterusnya. Ini untuk tingkat kerawanan khusus di dimensi pandemi. Adapun kerawanan khusus dimensi pandemi di kabupaten kota ini terjadi di 10 daerah juga yang besar, yaitu Kabupaten Pulau Mandoma, Kabupaten Agam, Kabupaten Natuna, dan seterusnya. Purworejo, Kota Waringin Timur, Morowali Utara, Semarang, Tuban, Tasik, dan Purbalingga. Jadi 10 kabupaten kota dengan kerawanan tertinggi ini membersamai 62 kabupaten atau kota yang masuk kategori rawan tinggi dari sisi pandemi. Adapun kabupaten kota yang lain itu masuk kategori rawan rendah. Sedang, maaf, tidak ada yang masuk kategori rawan rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun update kita terhadap IKP komprehensif semua dimensi yang kita petakan pasca memasukkan data paling mutakhir adalah sebagai berikut. Pertama, 10 kabupaten kota dengan IKP pilkada tertinggi. 1 Kabupaten Manokwari dengan 78,85, 2 Kota Sungai Penuh dengan 76,19, ketiga Kota Ternate dengan 66,73, keempat Kabupaten Kendal dengan 65,39, skornya ke-5 Kabupaten Mamuju 65,14, ke-6 Kota Tangerang Selatan dengan skor 64,62, ke-7 Kabupaten Lamongan dengan skor 64,11, ke-8 Kabupaten Teluk Wandama dengan 63,87, Kabupaten Agam dengan 63,42, dan juga Kabupaten Kota Baru 62,88. Ini merupakan skor tertinggi dari semua dimensi yang kita update. Jadi 10 kabupaten kota tertinggi skornya adalah yang tadi barusan kita sampaikan. Adapun per dimensi sebagaimana yang ada di dalam layar, kita tidak akan bacakan semuanya, itu adalah gambaran pergeseran, pemetaan, dan juga peta masing-masing dimensi yang dinyatakan rawan hasil update indeks kerawanan pilkada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun untuk provinsi, dari 9 provinsi yang pilkada, update kita adalah ranking IKP pilkada 2020 untuk provinsi. Yang pertama yang kategorinya paling tinggi kerawanannya adalah 1 Sulawesi Utara dengan skor 87,43, kedua Sumatera Barat dengan skor 86,57, ketiga Jambi dengan skor 9,13, keempat Sulawesi Tengah dengan skor 75,57, kelima Bengkulu 74,86, keenam Kalimantan Selatan 72,26, ketujuh Kalimantan Tengah dengan skor 68,77, Kepulauan Riau dengan 66,53, dan Kalimantan Utara dengan skor 64,38. Ini kira-kira kesimpulan perankingan, baik yang tadi kabupaten kota maupun dari sisi provinsi yang menggelar pilkada. Adapun isu-isu strategis Bapak Ibu sekalian yang muncul dalam pilkada ini adalah pertama hak pilih.
Sebagaimana kita tahu, hak pilih ini karena data hidup senantiasa masih menjadi masalah, dan kita tahu ada masuk pemilih yang kemudian harus menggunakan surat keterangan pasca perekaman, karena memang belum semua warga negara yang sejatinya bisa menggunakan hak pilih punya KTP elektronik, dan juga beberapa orang masih belum masuk dalam DPT meskipun seharusnya masuk, dan juga ada orang yang harusnya tidak masuk dalam DPT masuk dalam DPT. Skor tertingginya ada di 133 daerah untuk soal hak pilih. Kemudian penolakan pilkada karena situasi wabah COVID ini juga menjadi isu strategis yang muncul setelah pilkada ini putuskan untuk dilanjutkan tanggal 9 Desember besok. Isu yang lain adalah politik uang, sebagaimana IKP awal kita menunjukkan bahwa politik uang juga menjadi isu yang sangat krusial karena sering terjadi di beberapa daerah berdasarkan hasil data 5 tahun terakhir pelaksanaan pilkada terakhir. Jaringan internet ini menjadi isu yang mengemuka beriringan dengan rencana waktu itu KPU menggunakan Sirekap. Lepas dari situasi saat ini di mana putusan RDP antara Komisi 2, KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa Sirekap bukan yang diwajibkan, tetapi ini sudah kita petakan untuk lebih tahu, termasuk juga situasi wabah ini kemarin memaksa kita untuk lebih banyak juga menggunakan teknologi informasi. Ternyata tantangannya sebanyak 81 kabupaten, ini masih banyak sekali daerah yang masih ketat internetnya, jaringan internetnya, yang sedang masih 180-an, yang rendah tidak ada sama sekali. Dari sekian indikator dan juga dimensi yang kita ukur, ada beberapa garis kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, kalau dari sisi secara umum, tidak ada daerah yang memiliki kerawanan rendah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi tingkat kerawanan dari sisi scoring yang kita buat, semua daerah masuk kategori kalau tidak tinggi, sedang, tidak ada kerawanan rendah. Terjadi peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi pada semua isu. Jadi kerawanan tinggi pada semua isu yang di-tag itu meningkat. Misalnya aspek pandemi, aspek spesifik di pilkada kali ini, dari 50 daerah menjadi 62 kabupaten kota, artinya meningkat sebanyak 24%. Hak pilih dari 66 daerah menjadi 133 kabupaten kota atau meningkat 101%. Politik uang dari 19 daerah menjadi 28 kabupaten kota atau meningkat 47%. Dan jaringan internet setelah kita cek 2 kali dari 67 menjadi 81 kabupaten kota atau meningkat 21%. Peningkatan jumlah daerah yang rawan tinggi disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak melandai. Kita tahu semua hal itu terjadi. Proses pemutakhiran daftar pemilih juga masih belum komprehensif. Peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial dan juga penggunaan teknologi informasi yang meningkat, namun tidak disertai penyediaan perangkat serta peningkatan sumber daya penyelenggaraan pemilihan. Kerawanan tinggi pada provinsi yang menyelenggarakan pilgub dikontribusi oleh kerawanan pada dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi dan juga partisipasi. Isu pandemi COVID-19 turut memperparah kerawanan suatu daerah. Adapun peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Adapun rekomendasi yang kita sampaikan dalam kegiatan update IKP terakhir ini adalah pertama, penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye dan pemilih selalu menerapkan prokes secara disiplin dan ketat dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu ke depan. Kemudian penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan prokes dalam pemungutan dan penghitungan suara. Koordinasi kepolisian dan gugus tugas penanggulangan COVID dalam penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan di luar proses penyelenggaraan pemilihan pada hari pemungutan suara.
koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah, dalam hal ini Dukcapil, dalam memastikan pemilih yang berhak dapat menggunakan suaranya. Sebagaimana kita tahu, rekaman tetap dilakukan dan langsung ada keterangan bagi pemilih yang belum punya KTPL dan bisa menggunakan hak pilih. Yang terakhir, kepastian penggunaan teknologi informasi oleh penyelenggara pemilihan harus juga didukung dengan segala fasilitas yang memadai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, khusus terkait update kerawanan Pilkada 2020 yang ini adalah kerawanan ataupun update terakhir menjelang pemungutan suara pada hari Rabu depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.